Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Kurniasari, mengajar ilmu ekonomi di SMA Negeri 1 Babat. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar tentang ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang cara-cara yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas menggunakan sumber daya yang terbatas. Nah, dari situ, karena adanya ketidakseimbangan antara alat pemenuh kebutuhan dengan kebutuhan manusia, muncullah kelangkaan. Sekarang kita membahas tentang ilmu ekonomi terlebih dahulu. Ilmu ekonomi dibagi menjadi 3. 1. Ilmu ekonomi deskriptif. Yang kedua, ilmu ekonomi teori. Dan yang ketiga adalah ilmu ekonomi terapan. Ilmu ekonomi deskriptif adalah ilmu ekonomi yang bertugas mengumpulkan keterangan-keterangan nyata dan relevan dengan masalah ekonomi. Sedangkan ekonomi teori adalah cabang ilmu ekonomi yang bertugas menyusun model analisis ekonomi untuk menerangkan perilaku sistem perekonomian secara garis besar. Ruang lingkupnya meliputi ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ekonomi makro itu membahas tentang ekonomi secara garis besar. Beda dengan ilmu ekonomi mikro. Kalau ilmu ekonomi mikro, ilmu ekonomi yang membahas tentang ruang lingkup lebih sempit atau tentang individu. Contoh perilaku manusia atau perilaku konsumen, perilaku produsen. Sedangkan ekonomi terapan adalah cabang ilmu ekonomi yang bertugas menggunakan hasil-hasil pemikiran teori ekonomi untuk menjelaskan keterangan-keterangan nyata yang dikumpulkan oleh ilmu ekonomi deskriptif. Jadi, ada keterkaitan antara ilmu ekonomi deskriptif, ilmu ekonomi teori, dan ilmu ekonomi terapan. Maksudnya, ilmu ekonomi deskriptif itu kita mendapat masalah dari masyarakat, kemudian kita mencari alternatif berdasarkan ekonomi teori. Dari alternatif itu kita terapkan di dalam ekonomi terapan. Itu ya maksudnya. Nah, kalau ekonomi terapan sendiri itu dibagi menjadi 8. 1. Ilmu ekonomi publik. 2. Ilmu ekonomi moneter. 3. Ilmu ekonomi industri. 4. Ilmu ekonomi sumber daya alam. 5. Ilmu ekonomi sumber daya manusia. 6. Ilmu ekonomi syariah. 7. Ilmu ekonomi internasional. Dan 8. Ilmu ekonomi regional. Kebutuhan berdasarkan intensitas. Kebutuhan dibagi menjadi 3. 1. Kebutuhan primer, 2. Kebutuhan sekunder, dan 3. Kebutuhan tersier. Kebutuhan primer ini adalah kebutuhan yang sangat utama bagi kita. Contohnya makan, minum. Kemudian kalau kita sampean itu sebagai siswa, berarti kebutuhan pakaian, seragam, kemudian buku. Kalau sekarang internet yang paling penting. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Kalau kebutuhan sekunder berarti kebutuhan yang sudah nomor 2 setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contohnya, kalian kalau mau berangkat ke sekolah, bisa jalan kaki atau naik len, tapi kalian membawa sepeda motor. Nah, kemudian yang ketiga, kebutuhan tersier, kebutuhan yang istimewa. Kebutuhan ini
Kalau Saman sudah bisa memenuhi dua-duanya, nah baru kita memenuhi kebutuhan tersier. Contohnya, Saman sudah punya HP, HP-nya ya sudah bisa dipakai untuk internet, tapi kalian kepingin membeli HP yang terbaru, mungkin mereknya Oppo atau Apple dan lain sebagainya. Padahal itu kan tidak terlalu penting, hanya prestisnya yang kelihatan, itu aja. Nah, sedangkan berdasarkan sifatnya, kebutuhan dibagi menjadi dua. Yang pertama, kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani berarti kebutuhan yang berhubungan dengan jasmani kita. Kalau yang kebutuhan rohani berarti kebutuhan yang berhubungan dengan jiwa kita. Contohnya, kita mengikuti kajian Islam. Nah, itu termasuk kebutuhan rohani. Berdasarkan waktunya, kebutuhan dibagi menjadi dua. Kebutuhan waktu sekarang, contohnya pada saat Saman sakit, pada saat kalian sakit, itu berobat. Nah, gak mungkin Saman berobat besok atau lusa. Nah, berarti itu kebutuhan sekarang. Kemudian yang kedua, kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan yang akan datang, contoh, Saman menabung untuk kebutuhan yang akan datang. Berdasarkan subjeknya, kebutuhan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kebutuhan individu. Kalau kebutuhan individu berarti kebutuhan untuk diri sendiri. Kebutuhan sosial bersama-sama. Contoh, pakai WhatsApp. Pakai WhatsApp berarti kebutuhan individunya. Saman ini wapri. Tapi kalau kebutuhan sosial berarti Saman pakai grup. Gitu. Sekarang kita bahas tentang kelangkaan. Kelangkaan adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia dengan alat pemenuh kebutuhan. Terlalu banyak keinginan, sedangkan alat pemenuh kebutuhannya terbatas, muncullah namanya kelangkaan. Barang itu kurang. Faktor-faktor yang penyebab kelangkaan adalah keterbatasan sumber daya. Yang kedua, perbedaan letak geografis. Perbedaan letak geografis, daerah panas dan daerah dingin kebutuhannya berbeda. Tuh. Kemudian ikan, misalnya, contoh ya ini, contoh ikan itu kita bisa mendapatkan di daerah dekat-dekat dengan laut. Berarti langka di daerah pegunungan. Tapi sekarang kita bisa menikmati walaupun langka, kita tetap bisa menikmati asalkan ada uang. Kemudian yang C, ketidakseimbangan pertumbuhan penduduk. Antara yang lahir dengan yang meninggal tidak seimbang. Yang lahir itu 10, yang meninggal hanya 3. Nah, berarti terjadi ini kenaikan pertumbuhan penduduk. Seperti itu. Yang D, rendahnya kemampuan produksi. E, lambatnya perkembangan teknologi. Yang F, terjadi bencana alam. Nah, kalau terjadi bencana alam, kita tidak bisa menanggulangi ya. Nah, cara mengatasinya bagaimana? Yang pertama, menyusun skala prioritas. Kita harus menata mana yang paling penting, ya, mana yang masuk kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kalau yang primer berarti kita dahulukan sekunder, nomor 2. Yang tersier, kalau kita belum punya uang, jangan dibeli dulu. Seperti itu. Kemudian yang B, bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya alam. Ya, tidak boleh terlalu dieksploitasi. Kemudian yang C, melakukan eksploitasi sumber daya baru. Jadi kalau
Itu contohnya minyak bumi. Minyak bumi begitu sudah mau habis, mereka mencari sumber daya yang baru. Yang D, memanfaatkan kemajuan teknologi. Biasanya memakai tenaga manusia karena produksinya harus meningkat, kita menambah dengan memakai tenaga mesin. Mungkin pagi, siang, sore, ditambah malamnya ada tenaga mesin juga. Kemudian yang E, memanfaatkan bahan substitusi. Maksudnya adalah bahan penggantinya. Gitu. Sekian, semoga kita bisa bertemu dalam pertemuan berikutnya dalam keadaan sehat walafiat dan panjang umur semuanya, sehingga kita bisa dibebaskan dari masalah corona ini. Sekian dulu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.